Kenapa sih harus ada benua? Yuk kita bahas. Sini Fluffy kasih tahu guys. Bukan tahu goreng, tapi tahu pengetahuan dong. Pernah nggak sih kalian lihat globe? Terus mikir, kenapa sih daratan di bumi bentuknya kayak potongan puzzle raksasa? Kenapa ada Asia, Afrika, Amerika, dan benua-benua lain yang letaknya jauh-jauhan? Apakah dulu benua-benua ini udah kayak sekarang dari awal? Nah, ternyata jawabannya nggak sesederhana itu. Di video ini, kita bakal bahas perjalanan panjang terbentuknya benua. Dari zaman bumi baru lahir, sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang. Kita juga bakal bahas apa jadinya kalau benua nggak pernah ada, fungsi benua buat kehidupan, dan fakta-fakta lucu yang bikin kamu geleng-geleng kepala. Jadi, duduk santai, siapkan pikiran, dan yuk kita jelajahi sejarah paling megah di planet kita. Sejarah penciptaan benua. Kita mulai dari sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, waktu bumi baru terbentuk. Bumi waktu itu belum seperti sekarang. Permukaannya masih panas, dipenuhi gunung api aktif dan lautan lava cair. Belum ada daratan, belum ada laut, belum ada kehidupan. Seiring waktu, permukaan bumi mulai mendingin. Gas-gas dari letusan gunung api membentuk atmosfer. Uap air dari bumi naik ke langit, lalu turun sebagai hujan selama ribuan tahun, sampai akhirnya terbentuk lautan pertama di planet ini. Dari dasar laut inilah muncul daratan pertama. Bukan seperti benua sekarang, tapi pulau-pulau kecil dari batuan vulkanik. Bayangin aja kayak pulau-pulau baru yang muncul habis letusan gunung di lautan. Dari sanalah awal mula cikal bakal benua terbentuk. Nah, setelah jutaan tahun, pulau-pulau itu bergabung jadi daratan yang lebih besar. Lempeng bumi terus bergerak dan saling bertabrakan. Akhirnya membentuk satu daratan super besar yang disebut Pangea. Pangea ini muncul sekitar 335 juta tahun yang lalu. Bayangin, semua daratan di bumi dulu nyatu jadi satu. Kalau waktu itu kamu bisa jalan-jalan, kamu bisa berangkat dari daerah yang sekarang disebut Amerika, terus jalan terus sampai Asia tanpa perlu naik kapal. Tapi Pangea nggak bertahan selamanya. Karena pergerakan lempeng bumi yang terus aktif, daratan ini mulai retak dan terpisah-pisah. Retakan itu pelan-pelan jadi samudra baru, dan daratan yang tadinya nyatu mulai menjauh. Proses ini berlangsung jutaan tahun, tapi hasilnya luar biasa. Benua-benua yang kita kenal sekarang. Jadi, gimana sih benua bisa terpisah? Semuanya karena adanya lempeng tektonik, lapisan besar di bawah permukaan bumi yang bergerak terus di atas mantel bumi yang panas dan cair. Lempeng-lempeng ini bisa saling bertabrakan, bergesekan, atau menjauh satu sama lain. Kalau bertabrakan, terbentuklah pegunungan seperti Himalaya. Kalau menjauh, bisa terbentuk samudra baru seperti Samudra Atlantik. Setiap tahunnya, lempeng-lempeng ini bergerak beberapa sentimeter. Mungkin kedengarannya kecil, tapi kalau dikumpulkan selama jutaan tahun, bisa bikin daratan berpindah ribuan kilometer. Misalnya nih, Afrika sebenarnya lagi meluncur ke arah utara pelan-pelan, sementara Australia bergerak ke utara sekitar 7 cm per tahun, salah satu yang paling cepat di dunia. Makanya ilmuwan bilang, bentuk benua di masa depan akan terus berubah. Benua sekarang belum bentuk akhirnya. Sekarang bayangin kalau bumi nggak punya benua sama sekali, cuma ada lautan luas tanpa satupun daratan. Apa yang bakal terjadi? Pertama, nggak akan ada tempat buat kehidupan darat. Nggak ada manusia, hewan, tumbuhan darat, bahkan
nggak ada kota. Bumi bakal jadi planet biru sejati, hanya laut dan langit. Kedua, sistem bumi bakal rusak. Tanpa benua, nggak ada gunung yang ngatur sirkulasi udara dan curah hujan, nggak ada hutan yang menghasilkan oksigen, dan nggak ada tanah buat menyerap air hujan. Bumi bakal penuh badai dan lautan tanpa kehidupan yang kompleks. Jadi, keberadaan benua bukan cuma hiasan bumi. Benua itu pondasi tempat semua kehidupan di darat berkembang. Benua punya banyak banget fungsi penting. Di atas benua ada gunung, hutan, padang rumput, sungai, dan gurun. Semua itu punya peran menjaga keseimbangan bumi. 1. Mengatur iklim dan cuaca. Gunung bisa menghalangi angin, membentuk pola hujan, dan menjaga suhu. 2. Menjadi tempat hidup. Benua menyediakan tanah subur, air tawar, dan sumber makanan untuk manusia dan hewan. 3. Menyimpan sumber daya alam. Minyak bumi, gas, batu bara, logam, semua berasal dari proses geologi yang terjadi di benua. 4. Menyimpan sejarah bumi. Lapisan batuan di benua menyimpan fosil dan jejak kehidupan purba. Jadi semacam arsip raksasa yang menceritakan masa lalu bumi. Sekarang kita masuk bagian yang paling seru, fakta-fakta unik tentang benua. Fakta 1. Australia disebut benua paling nyantai. Soalnya dia gerak cepat tapi nggak nabrak siapa-siapa. Bergerak sekitar 7 cm per tahun ke utara. Fakta 2. Antartika dulu nggak sedingin sekarang. Jutaan tahun lalu, benua itu punya hutan tropis dan mungkin ada dinosaurus yang hidup di sana. Fakta 3. Asia adalah benua terbesar di dunia. Luasnya lebih dari 44 juta kilometer persegi. Tapi yang menarik, hampir 60% penduduk bumi tinggal di situ. Fakta 4, Afrika dikenal sebagai benua paling tua karena batuan tertuanya berumur lebih dari 3 miliar tahun. Fakta 5, Amerika Selatan dan Afrika dulu nyatu. Makanya kalau dilihat di peta, bentuk tepiannya seperti potongan puzzle yang cocok banget. Lucu juga ya, kalau dipikir-pikir bumi ini kayak mainan raksasa yang terus berubah bentuk. Dari semua cerita ini, kita jadi tahu satu hal penting, bumi itu hidup. Benua yang kita pijak sekarang adalah hasil perjalanan panjang selama miliaran tahun. Mereka terus bergerak, bergeser, dan berubah. Tanpa benua, kita nggak akan punya rumah, hutan, pegunungan, atau tempat berpijak. Dan siapa tahu, jutaan tahun lagi bentuk dunia bakal berubah lagi. Mungkin nanti Asia bakal nempel ke Australia, atau Amerika bakal makin jauh. Jadi setiap kali kita berdiri di tanah, inget ya, kita lagi berdiri di atas sejarah panjang bumi. Benua bukan cuma daratan, tapi kisah tentang perubahan, waktu, dan kehidupan. Terima kasih udah nonton. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap penasaran sama keajaiban alam semesta ya. Bye-bye.